Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrawati, tingkat 2B Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik potong kasar atau grossing, fiksasi, dan pematangan jaringan. Apa itu potong kasar? Potong kasar atau grossing adalah suatu proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan dihasilkan pita jaringan yang utuh. Langkah-langkah potong kasar. Yang pertama, pasang dan jepit kaset jaringan, pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang dan atur kemiringan pisau dan kencangkan. Yang ketiga, tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan tuas pemotong kasar. Yang keempat, buka pengunci. Yang kelima, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Yang keenam, tekan tuas pemotong kasarnya. Yang ketujuh, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang kedelapan, hentikan proses pemotongan ketika jaringan sudah terbuka. Yang kesembilan, lepaskan tuas pemotong kasar. Fiksasi. Fiksasi bertujuan untuk mengawetkan jaringan, mengeraskan jaringan, dan menghambat proses pembusukan atau autolisis serta pemadaman koloid. Adapun tujuan dan prinsip fiksasi yaitu tujuan fiksasi agar jaringan tersebut tetap utuh. Fiksasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatan jaringan atau setelah kematian agar tidak terjadi autolisis. Prinsip kerja dari fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya. Fiksasi yang memenuhi syarat. Yang pertama, fiksasi dilakukan dengan penekanan yang cepat dan sejajar. Yang kedua, fiksasi tidak menyulitkan dan murah biaya. Yang ketiga, fiksasi menggunakan alat yang keras guna mempermudah pemotongan. Yang keempat, fiksasi harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan terjadinya autolisis. Yang kelima, fiksasi harus memberikan perbedaan gambaran makroskopik yang bagus. Yang keenam, fiksasi tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan korosif. Ketujuh, fiksasi tidak boleh menyebabkan penyusutan, pembekakan, atau perubahan sel lainnya. Yang kedelapan, fiksasi harus bisa membuat jaringan menjadi tahan lama. Yang terakhir, fiksasi harus mendapatkan izin untuk pengembalian warna dasar sebagai objek pengambilan foto. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi yaitu pH, suhu, penetrasi, perubahan volume, osmolaritas, substansi yang ditambahkan pada larutan, penggunaan deterjen selama fiksasi, konsentrasi, durasi atau waktu. Proses fiksasi ini diharapkan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak boleh ada molekul baru yang timbul. Pada proses ini, tentu kita dapat berjalan dengan sempurna apabila timbul molekul asing baru pada jaringannya disebut artefak. Adapun pengertian pematangan jaringan adalah
proses pengeluaran air dan larutan fiksasi yang ada dalam jaringan. Kemudian, digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan. Yang pertama ada agitasi, yang kedua suhu, yang ketiga viskositas, yang keempat vakum jenis jaringan, dan yang kelima ukuran jaringan. Nah, langkah-langkah pematangan jaringan. Di sini kita lihat ada dehidrasi, mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dari dalam jaringan. Kedua ada pembeningan, yaitu mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Nah, yang ketiga, infiltrasi yaitu memasukkan suatu filtrat tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruangan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.